Rakernas kelima PDI Perjuangan seakan jadi penegasan semakin kerasnya PDIP melawan Joko Widodo yang dulu jadi kader kebanggaan. Dalam Rakernas, Megawati berkali-kali menyinggung dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif buah intervensi kekuasaan. Salah satunya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 saat MK masih dipimpin Anwar Usman yang juga adik ipar presiden sehingga memuluskan putra Jokowi Gibran Rakabuming Raka berkontestasi di Pilpres 2024. Pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi Pernyataan ini banyak disuarakan oleh para akademisi, para tokoh masyarakat sipil, guru besar, hingga seniman, budayawan. Namun hal yang begitu menyedihkan saya adalah terjadinya pengingkaran terhadap hak kedaulatan rakyat itu sendiri. Hal ini dibuktikan melalui praktek penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan sumber daya negara demi kepentingan elektoral. Intimidasi hukum terjadi atas nama kekuasaan. Beda sikap Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan mulai memanas di pemilihan presiden lalu saat Jokowi tak satu jalan dengan pilihan PDIP. Soal kritik keras Megawati di Rakernas, pihak istana angkat bicara. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut, Presiden Jokowi tidak dalam posisi menanggapi pidato Ketum PDIP karena Rakernas PDIP merupakan agenda internal dan pidato tersebut ditujukan untuk kalangan internal PDIP, ujar Ari. Pertanyaan berikutnya, apakah pernyataan tegas Megawati Soekarno Putri semakin mempertegas sikap politik PDIP 5 tahun mendatang yang akan ditentukan dalam Rakernas kelima PDI Perjuangan? Tim Liputan, Kompas TV. Dalam Rakernas kelima PDI Perjuangan, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri berkali-kali menyindir pemerintahan Jokowi. Pertanyaannya, apakah ini semakin mempertegas sikap PDI Perjuangan di luar pemerintahan? Kita akan berbincang bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini politisi PDI Perjuangan Seno Bagaskoro, lalu juga ada Burhanuddin Muhtadi selaku Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dan Ray Rangkuti selaku Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Terima kasih seluruhnya sudah bergabung bersama kami. Mas Seno, saya pastikan dulu Anda masih bersama kami ya, Mas Seno? Masih. Oke, Mas Seno, dari kader kan sempat teriakan nama Jokowi, tapi Bu Mega nggak jebut nama sebetulnya. Jadi saya mau mastikin dulu nih, pertanyaan itu disasarnya tujuannya ke siapa? Apakah betul Pak Jokowi atau ada orang lain? Ya, kalau bicara mengenai konteks dari Rakernas kemarin di dalam momen pembukaan, itu kan bisa kita saksikan bahwa yang muncul dari pidato Ibu Ketua Umum beserta teriakan-teriakan spontan dari seluruh kader ini adalah ekspresi suara hati dari seluruh kader PDI Perjuangan termasuk Ibu Ketua Umum yang menyikapi bagaimana dinamika Pilpres kemarin terjadi. Kalau melihat paparan Bu Mega secara komprehensif, maka kita melihat bahwa Ketua Umum sedang menunjukkan sebuah ekspresi kekhawatiran tentang demokrasi yang itu diungkapkan tidak hanya oleh kami sebagai asumsi, tetapi berdasarkan riset, fakta, hukum, bahkan juga analisis dari berbagai pakar. Termasuk dari Pak Sukidi misalnya yang menyampaikan bahwa putusan MK itu telah membuka jalan bagi kembalinya rezim otoritarian populisme di dalam demokrasi Indonesia. Nah, keprihatinan semacam ini memunculkan ekspresi-ekspresi spontanitas yang itu kemudian ditampilkan oleh seluruh kader. Jadi Ibu Ketua Umum menyoroti secara umum bahwa sisi kekuasaan itu dapat selalu hadir dimanapun, termasuk di Indonesia. Maka dari itu kalau kader-kader menemukan hal yang sifatnya relatable, ini relate dengan kondisi saat ini, konteksnya bahwa di dalam kekuasaan itu presiden bisa saja kemudian melakukan hal-hal yang di luar sisi terang kekuasaan, itulah ekspresi yang muncul pada saat pembukaan Rakernas kemarin. Singkat saja, berarti itu tegasnya adalah sasarannya ke Jokowi, begitu ya Mas ya? Ya bisa ke siapa saja. Kalau tafsirnya ke mana, saya rasa nanti Bung Ray Rangkuti dan Prof Burhan yang bisa memberikan tafsiran. Oke, Bung Ray, kalau gitu, Bung Ray nafsirinnya gimana tuh?
Nggak pakai tafsir lagi itu kalau yang itu mah. Jelas Jokowi maksudnya, jelas PDI mengatakan bahwa mereka mau oposisi. Hmm. Ngapain lagi pakai tafsir-tafsir itu? Tapi Kalau kalau Ibu Anda Mega menangkapnya, itu, kenapa kok tidak sampai diterangkan secara tegas begitu oleh Bu Mega sebagai ketua umum, nama Jokowi di situ? Nunggu kader dulu yang menjawab. kalau di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya, kalau udah tegas nggak perlu diperjelas. Hmm. Itu Oke. dalam kaidah bahasa Arab itu. Kalau udah tegas nggak perlu disebutin. Semua orang udah tahu maksudnya Jokowi. Makanya saya mengatakan nggak pakai tafsir lagi tuh. Udah jelas maksudnya Jokowi. Yang dianggap merusak demokrasi itu ya Jokowi. Yang dianggap mengkhianati itu ya Jokowi. Yang akan melakukan oposisi itu ya PD Perjuangan. Kita tidak pernah mendapatkan cerita Ibu Mega itu ngomong A maunya B. Itu kelakuan yang biasa terjadi pada Pak Jokowi. Pak Jokowi bisa ngomong A tetapi bertindak B. Kalau Ibu B udah mengatakan kita di sini, ya di situ. Nggak pakai tafsir-tafsir. Itu yang kita kenal dari dulu dari Ibu Mega. Ya. Nah, yang biasa, yang membutuhkan tafsir itu lakunya Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi itu ngomong A, mungkin maunya B, maunya C gitu loh. Iya kan? Tapi kalau Ibu Mega udah mengatakan A, ya A. Itu dari dulu kita kenal dari Ibu Mega. Oleh karena itu udah selesai menurut saya perdebatan. Pertama, bagi PDI, Jokowi itu adalah pengkhianat. Dan yang kedua adalah perusak demokrasi. Yang kedua, dengan sendirinya PDI menegaskan bahwa mereka itu berada di jalur oposisi, baik kepada pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang, maupun nanti kepada pemerintahannya Pak Prabowo sebagai kelanjutan dari pemerintahannya Pak Jokowi itu. Dan beserta karena itu, ada 4 instruksi yang disampaikan oleh Ibu Mega. Pertama adalah menolak undang-undang atau menolak revisi undang-undang MK. Kedua, menolak revisi undang-undang penyiaran. Yang ketiga, menolak revisi undang-undang kabinet negara atau kementerian negara yang akan membengkak dari 34 menjadi 40. Dan yang keempat, menuntut supaya dilakukan revisi terhadap undang-undang kepolisian yang dianggap bahwa kepolisian sekarang ini sudah berada di bawah tangan presiden setelah sukses dipisahkan oleh Ibu Mega pada tahun 2005 yang lalu dari lingkup militer menjadi lingkup sipil seperti yang dibutuhkan dalam negara yang demokratik. Gitu. Kalau Mas Burhan melihatnya bahwa dari hari pertama kemarin itu, dari pidatonya Bu Mega 1 jam 22 menit itu sudah jelas arah sikap politik dari PDI Perjuangan di pemerintahan ke depan? Terlalu jelas, Tival ya. Terlalu jelas, Saya setuju dengan Bung Rai. Sebenarnya kita terlalu banyak memberi porsi menafsirkan apa yang disampaikan oleh Ibu Mega, padahal tidak perlu menjadi seorang pengamat untuk bisa memahami apa yang diinginkan oleh Ibu Mega terkait dengan posisi atau sikap PDI Perjuangan di pemerintahan mendatang. Justru yang perlu kita diskusikan adalah apa implikasi dari pilihan politik PDI Perjuangan untuk berada di luar. Jadi secara demokrasi ini patut kita apresiasi sikap PDI Perjuangan untuk komit berada di luar, karena kita membutuhkan satu checks and balance. Yang kedua adalah secara elektoral juga menjanjikan. Ketika semua partai masuk ke dalam pemerintahan dan tidak ada satupun partai yang berkenan untuk berada di luar, maka insentif bagi siapapun yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan mendatang itu akan dimonopoli oleh PDI Perjuangan. Tentu saja masyarakat punya ekspektasi supaya tidak terjadi dominasi dan monopoli kekuasaan kalau misalnya ada pihak yang berkenan berada di luar. Jadi implikasinya itu yang menurut saya lebih menarik untuk kita diskusikan, dan harapannya itu tidak hanya PDI Perjuangan yang mau berada di luar kekuasaan. Implikasi itu kita menarik cermati, tapi nanti termasuk juga kita akan karena proses rakernas ini masih berjalan juga ya Mas Eno, apakah kemudian sudah ada arah sikap politik dari partai ini akan tegas berada di oposisi di momen rakernas kali ini, atau jangan-jangan di internal ada pandangan yang berbeda, memilih untuk opsi yang lain? Tapi jawabnya nanti ya Mas, kita akan lanjutkan lagi diskusi di segmen berikut ya, usai jeda berikut. Masih bersama kami Aryo Seno Bakaskoro dari PDI Perjuangan, kemudian Burhanuddin Muhtadi dan juga Ray Rangkuti. Mas Seno, terpotong pertanyaan saya di sebelumnya. Di internal partai sendiri apakah juga sudah solid di Rakernas kali ini akan berada di luar pemerintahan, atau ada pandangan berbeda nih untuk mempertimbangkan bisalah untuk masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya? Ya, agenda hari ini kan membahas itu secara mendetail di dalam berbagai komisi dan subkomisi terkait dengan sikap politik. Tetapi kalau bicara tentang kebatinan kader PDI Perjuangan, apalagi dari pidato Ibu Ketua Umum yang begitu prinsipil kemarin,
itu kan sebenarnya sudah tertangkap sebuah kebatinan yang ingin kritis terhadap pemerintah. Tapi apapun yang menjadi hasil keputusan dari Rakernas ini sifatnya adalah usulan kepada Ketua Umum, Mas. Persoalan nanti kapan kemudian keputusan sikap politik itu akan dibuat, lalu apakah di dalam atau di luar pemerintah, termasuk juga bagaimana sikap politik PDI Perjuangan terhadap berbagai macam undang-undang atau rencana revisi undang-undang yang sedang dibahas, itu yang memiliki kewenangan penuh dan hak prerogatif adalah Ketua Umum. Jadi sifat dari Rakernas ini nanti yang akan disampaikan besok di dalam pembacaan rekomendasi eksternal, itu sifatnya adalah usulan kepada Ketua Umum. Nanti apapun yang akan jadi hasil, Bu Mega yang akan menentukan. Tetapi sekali lagi, secara kebatinan kader-kader PDI Perjuangan, kami semua punya satu concern yang sama dengan Ibu Mega, bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, bahwa ini ada sisi gelap kekuasaan yang berusaha mengintervensi, dan bahwa ke depan kita masih harus akan menghadapi pilkada serentak, 2029 kita akan menghadapi pilpres lagi, dan tidak boleh cara-cara kemarin seperti yang kita rasakan di dalam pilpres 2024, yang itu melibatkan abuse of power, melibatkan intervensi aparat, melibatkan intimidasi dan lain sebagainya, tidak boleh terulang di pemilu-pemilu berikutnya. Sikap itu ada di dalam batin kami semua hari ini. Persoalan kapan itu nanti akan menjadi sikap resmi partai yang tertulis, yang tertuang dalam hitam di atas putih, yang itu akan mewarnai catatan merah sejarah Republik. Ini masalah timing ini yang akan mengumumkan adalah Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Oke, kita tahan dulu, kita akan jeda sebentar sekali lagi karena kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta, dan kita ada berikut ini. Selamat menjalankan ibadah fardu maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya lanjut ke Bung Rey. Kalau begitu Bung Rey, ada suasana kebatinan yang ditangkap walaupun kemudian pada akhirnya putusan tetap di tangan Bu Mega. Kalau Anda melihatnya ini ujungnya pasti akan fix, akan ke oposisi, atau jangan-jangan akan ada momen melihat syarat dan ketentuan berlaku? Kita ini terlalu banyak di bawah pengaruh politik gaya Pak Jokowi gitu loh Pak. Sehingga selalu melihat tingkah laku politisi itu A dan B, C itu bisa beda-beda tiap hari gitu. Itu efek dari gaya Jokowi yang memang hari ini ngomong A, besok bertindak C, besok lagi ngomong yang lain gitu loh Pak. Nah itu terlalu banyak di kepala kita. Itu sebetulnya bukan karakter Ibu Mega, itu maksud saya. Ibu Mega itu dari dulu kita kenal, kalau udah ngomong A ya dia nggak. Bahkan untuk tindakan kayak begitu dia nggak populer pun, dia tempuh kok. Ketika beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi itu petugas partai, semua orang marah. Tapi dia nggak pernah mencabutnya. Karena itu di konstitusi partainya, itu di ADART partai itu ada yang kayak gitu. Nah, oleh karena itu tidak perlu ada tafsir-tafsir yang macam-macam lagi kepada Ibu Mega. Yang bisa kita sampaikan itu, terima kasih Ibu Mega, Anda udah menegaskan kembali betapa penting demokrasi ini dirawat. Kalau kalah ya oposisi, mengawasi pemerintah, mengawal pemerintah supaya ada politik ini hidup. Sebab kalau semua berbondong-bondong kepada kekuasaan, politik kita mati. Nggak ada lagi, nggak terlalu penting lagi namanya demokrasi itu. Nah dengan penegasan Ibu Mega ini, kita mengharapkan kembali politik ya hidup lagi, karena ada yang menyatakan berbeda, ada yang mengkritisi pemerintah, ada yang mengawasi pemerintah, ada yang mengatakan suara yang berbeda mungkin yang dominan, yang mungkin dilakukan oleh pemerintah dan seterusnya itu gitu. Nah oleh karena itu saya tidak punya keraguan bahwa pada sikap Ibu Mega untuk mengatakan bahwa beliau berada di oposisi, bahkan beliau mengatakan kok ya jangan jadi politisi kalau hanya mencari zona nyaman aja kata beliau. Sudah kami tangkap itu. Yang kuat itu adalah politisi yang siap diuji kapan waktu pun, baik di dalam kekuasaan maupun di luar kekuasaan. Anda punya keyakinan itu, tapi kalau menurut Mas Burhan ada implikasi tertentu nggak? Karena kan kalau kita lihat, kalaupun jadi nih PDIP sikap oposisi, PKS belum menyampaikan sikap. Akan ada dinamika apa nanti kalau ternyata PDIP sendiri yang akan oposisi? Kalaupun toh hanya PDI Perjuangan yang berdiri sendiri sebagai barisan oposisi, menurut saya bagus buat PDI Perjuangan secara elektoral, karena semua insentif secara politik, kalau misalnya ada ketidakpuasan yang makin meningkat terhadap pemerintahan mendatang, itu akan
monopoli oleh PD Perjuangan. Justru malah kabar baik. Dan saya sendiri ya, itu merasa kalaupun toh semua partai berada di dalam kekuasaan dan hanya PD Perjuangan yang setia berada di luar, itu tidak serta-merta PD Perjuangan akan sendirian. Karena jangan lupa, nature-nya partai itu adalah mencari popularitas. Baik. Kalau misalnya popularitas menurun, maka partai-partai yang berada di dalam kekuasaan pun itu akan mencoba pragmatis untuk mendapatkan dukungan publik. Jadi menurut saya ujian sebenarnya itu adalah soliditas partai-partai pendukung Pak Prabowo. Dan saya melihat karena Pak Prabowo hanya didukung oleh Gerindra, yang notabene adalah partainya, itu tidak jaminan partai-partai yang akan mendukung Pak Prabowo akan setia seterusnya. Baik. 2023. Baiklah, Mas Burhan, Bung Rey, Mas Edo, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat sore.